Tambahnya juga begitu. Kalau pagi-pagi gosip nih. Nah lebih duluan nih mak busa itu mulu nah daripada sabunna kalau mencuci. Tanran jagonan juga gosip. Nah itu mulu nah seperti mantomi baru cung hangus. Begitu selalu na gosipi tetangga. Nah bilang tetangga, jangan kau bergaul sama anak-anak ya anu. Kenapa? Karena saling ke bapak anak. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sempat meluangkan waktu kita untuk hadir di tempat yang sangat penuh sederhana ini dalam rangka berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang orang tua kita, almarhum Bapak Sulaiman Ramli bin Saleh. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah duka ini dapat meringankan sedikit beban duka yang dirasakan oleh keluarga besar almarhum. Qul yang tawaffakum malakul mautin ladzi wukila minkum summa ila rabbikum turja'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sadaqallahu maulana al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang jawab salam saya panjang umurnya, amin. Banyak rezekinya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Lepas sakit cicilan, amin. Punna dibayar lagi. Yang jomblo cepat ketemu jodohnya, amin. Yang sudah ada jodohnya tambah lagi, tambah rezekinya masuknya, supaya cepat-cepat ke Baitullah, amin ya rabbal. Makanya kita hadir di tempat ini datang untuk menghibur keluarganya almarhum. Terkadang ada keluarganya yang biasa mengatakan, oh nak, coba nanjo bapak anu werangi mari rumah sakit, nak kulle kapan tena jana mate. Bahasa ini yang tidak boleh keluar. Kenapa? Sebab seakan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menetes ke air mata tak bersedikit ngaruki wajar ji itu. Yang dilarang oleh agama kalau kita cakar-cakar rambutnya, kita jungkir balik mulai dari dapur sampai ruang tamu, jungkir balik kita terus kira-kira anjotina di bersedi, tapi garing ki. Mau dibawa ke rumah sakit Dani. Saya hormati yang saya muliakan Pak RT hadir mungkin malam hari ini, Pak RW, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh bahan bangunan, tokoh sepeda, tokoh sendal, semua yang hadir. Terkhusus lagi kepada seluruh warga Jinggalen yang luar biasa semangatnya saling membagi duka. Namanya membagi duka. Kapan ketika kita yang tertimpa musibah pasti banyak juga yang datang. Kenapa? Karena kita rajin datang di acaranya orang lain. Begini mikorong Jinggalen datang semua. Kenapa? Karena kita menganggap saudara kita ini terkena musibah, hadir ki semua. Terlebih lagi kepada seluruh warga yang malam hari ini yang hadir, yang kentara wajahnya calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Karena kentara itu wajahnya calon penghuni surga berseri-seri, seperti wajahnya ibu-ibu semua di sini, calon penghuni surga. Karena mungkin pantulan cahaya lampu dari atas. Makanya hadir ki bertaziah
Tidak ada yang ditunggu bagi orang yang meninggal kecuali doa. Makanya datang ki untuk membacakan doa. Datang ki untuk membacakan Al-Quran. Jangan datang bertakziah. Datang ki gosip. Apalagi ustaz kena gosip. Ustaz ke kodina bajuna. Warna merah terana lagi. Sama-sama songkona. Bajuna cincin warna merah semua. Ku dengar kita ada di belakang ada orang gosip. Nampak ustaz ke bau na parfum na. Ada biasa kebiasaan orang tua dulu dipotongkan kambing atau dipotongkan sapi. Boleh kau ustaz? Boleh. Tapi perbaiki niatnya. Untuk apa kau potong kambing? Untuk namakan orang mati ustaz. Tidak ada orang mati makan kambing. Orang yang hidup saja setengah mati makan kambing. Apalagi kalau kena makin penyakit kolesterol. Tetapi ini intinya adalah sedekah ustaz. Tidak bisa kah potong kambing? Boleh kah ayam? Boleh. Ustaz tidak bisa kah ayam juga? Bagaimana caranya? Tarik mau beli. Baru kambing-kambing banyak jadinya itu. Yang penting kasih pedis kilombona meledak. Kayaknya biasa dipotongkan sapi, potongkan kambing. Kenapa? Karena banyak orang mau makan. Tidak mungkin ayam geprek dibeli baru satu kampung dipanggil. Apalagi kalau bakwan jadi bikin baru setengah kilo kita riguna. Banyak orang tidak dapat. Karena orang tua dulu kita banyak ternaknya. Biasa kalau orang meninggal, tarwacak bawa ke rumahnya almarhum. Tapi kalau pengantin deh, lompo-lomponya amplok. Biasa seperti itu. Kenapa ditahu ustaz? Karena pernahkah juga berduka cita. Waktu ku menikah banyak nah. Sekalinya orang meninggal kodong biasa tak 2.000, tak 5.000. Syukur-syukur mungkin kalau ada 100.000. Makanya Rasul berpesan, saudaraku, pun namanya ko sinang peribala na Ja'far At-Tasiyah, tiap memang ku maingan renjoy. Jangan ku makan di situ. Kenapa? Karena Ja'far itu adalah orang yang paling miskin. Sekarang nasiapkan kituan rumah kue. Ada tombi sebentar bungkusan na. Jangan makin pura-pura tahu lagi. Baru sebentar Columbus jeki. Kelompok bungkus-bungkus. Bilang ustaz saya tidak kita. Karena duluan menata pulang, dua na bawa. Iya ada juga terinya begitu. Tidak saya ustaz. Iya kedua anak deh. Duluan nih. Bilang betul kau ustaz. Satu jika dong satu tapi tidak bisa tutup. Kali double ki masuk. Banyak nanambil. Baru Nabi bilang tadi jangan ku makan di situ nah. Tidak boleh beng orang makan di situ rumahnya orang mati. Itu pulang nak Columbus. Makanya ustaz nak tahu semua. Kenapa ditahu ustaz? Ini kebiasaan tunjuk Columbus. Napal ngasing itu ustaz ke bungkus-bungkusan nah. Kalau ada segi 4 warna putih berarti sudah dipastikan jalan kote 189 ada di Maros. Kalau kotanya panjang persegi panjang warna kuning coklat berarti Barocil. Kalau abu-abu coklat berarti Amanda Bronis. Kalau kecil-kecil ki kotaknya biasa warna coklat, warna merah putih, satu warna aja berarti itu sudah dipastikan 2x1. Dua kuena satu akuana yung asal kapan dibuy. Jamaah. Oh jamaah. Ibu. Oh ibu. Berapa jam ustaz ceramah? 3 jam. Anda puas ustaz lemas. Bagi kayak kate. Karena duduk ki ustaz kang mempoy. Pero ki motor Rimaros 3 jam. Makanya saya itu biasa takut-takut katanya ki ibu-ibu. Biasa lain ditanya kalau jawabannya. Apalagi kalau ketemu ki di jalan, hati-hati kalau ketemu ki di jalan ibu-ibu. Biasa itu weser kiri belok kanan. Begitu ditabrak ki dari belakang, ditanya ki baik-baik, kita marah-marah duluan. Bilang kenapa kau weserna nuliaki? Jangan kau weserna liaki, karena bukan itu belok, setirna liaki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampun saya. Tapi bukan ibu-ibu di sini, di sana aja mungkin. Tapi kita bu dari mana ki? Dari sana ki juga. Kita ambil kapan ini? Itu tidak dibayar ki kalau bersalawat ki. Tidur ki, baring ki sambil bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan ada yang digital sekarang ditindis-tindis, tahu berapa jumlahnya. Yang penting sambil bersalawat ki muluta. Kalau tidak sambil bersalawat ki, jangan sampai ditindis saja. Seperti ini aman barocil lewah. Napal gustas ka kantar kanton na.
Makanya yang ganggu biasa Ustaz itu bukan jamaah yang lewat, tapi bungkusan yang biasa lewat. Kantara itu kalau mau selesai acara, banyak nih beredar bungkusan 2x1. Berarti Ustaz, sebentar lagi ceramah akan selesai. Tapi ini belum kenapa? Karena itu bungkusan baru masuk, baru disortir di dalam. Nah karena ini sinamper di sehari yang nilai. Makanya saya takut-takut kalau ceramah aku singgung ibu-ibu di belakang. Kenapa? Karena paling inti di belakang. Kalau marah-marah, wabillahi taufik wal hidayah, tidak ada tahu atas semua. Paling Ustaz kaji. Kenapa? Karena Ustaz kaji diundang. Ibaratnya kalau pemain bola itu wasit yang di pinggir garis sudah angkat bendera nih. Nah karena injury time. Biri milabus watun. Kayaknya kalau ada umurnya sekarang 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, hati-hati. Angka bendera menjauh malaikat. Nah karena hati-hati kau. Sampai mami umur. Banyaknya orang di rumah sakit dirawat bertahun-tahun. Lamanya sakit ternyata lebih duluan yang meninggal pajagana. Kenapa bisa Ustaz? Kesambaran namakan. Coba perhatikan gitu pajagana orang sakit. Datangi penjenguk na bawa roti maros. Dia mau makan lagi. Datangi lagi penjenguk na bawa apel. Na makan lagi apel na. Datangi bawa kondro. Dia mesti makan kondro na. Na bohong-bohong gitu pajagana orang sakit. Na bilang na suka na makan kodong ini anu. Kondro, tidak ada orang yang sakit itu enak makanan masuk dalam tenggorokannya. Makanya kalau sakit banyak dekatkan diri tak kepada Allah. Teki pitikan akanai, kajetong garing pitikan akanai. Garing apa kan negaring? Ya anu kapang patah baik kai sambaran dan akan. Tapi nimi tetanggana, ya anu kapan tetanggaku kasanat tidak nasuka sekali kai sambaran dan lagi. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, ketika kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir itu menjadi benteng. Semua bahaya-bahaya mungkin orang lain ingin mengirimkan kejahatan-kejahatan, menggembuskan kejahatan-kejahatan tertolak dengan sendirinya. Kenapa? Karena ada kekuatan zikir. Rajin berzikir kepada Allah, maka semua kejahatan-kejahatan itu terbentengi. Kenapa? Karena kita rajin berzikir kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku. Angurangi kumarinake, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepadamu. Begitulah luar biasanya ketika kita banyak berzikir kepada Allah. Ternyata apa zikirnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang setiap saat, setiap waktu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Datang lagi satu Ustaz, tidak bisa kak berwudu. Kenapa kita tidak bisa berwudu? Kapan kau Ustaz berwudu? Luntur ngasing barakun aja Ustaz. Tidak dihitung anjo. Makanya berwudu memang mesti sebelum make up ammo deh supaya tidak luntur berudah kan Ustaz luntur ngaseng ini lagi kurantina penalapas cicilan. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang paling pertama di hari kemudian yang akan dihisab adalah salat. Jangan selalu baku bombe. Jangan selalu putus ke silaturahim kita. Kalau sakit ki anak tak tengah malam, siapa yang akan bantu tu? Tidak mungkin keluarga yang di Bulukumba, tidak mungkin keluarga yang ada di Pangkep datang langsung ke kita bantu kita. Pasti tetangga, Pak sigurong batan anakku. Ada minyak gosotan, pasti nak bantu. Tidak mungkin telepon tetangga keluarga di Bulukumba, sini kau dulu sakit ki perut anakku. Tidak mungkin seperti itu. Makanya perbaiki hubungan tak sesama manusia. Jangan selalu baku cerita, jangan selalu mak gosip. Tambahnya juga begitu. Kalau pagi-pagi gosip nih, nah lebih duluan nih mak busa itu mulu, nah daripada sabunnya kalau mencuci. Tanran jagonan juga gosip. Nah itu mulu nah seperti mentomi baruncung hangus. Begitu selalu na gosipi tetangga. Nah bilang tetangga, jangan ku bergaul sama anak-anak ya anu. Kenapa? Karena saling ke bapak anak.
Kenapa ditahu ki? Kuliah kita di tetangga, baku boncengi sama cewek. Baru itu kau bagus na, kapal ki helmnya warna hijau. Ternyata cek per cek kodong, oh tukang gojek. Nasan warna hijau helmnya. Tukang gojek kodong, gosipi tom. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Orang yang seperti ini gosip, ceritakan kejelekannya orang lain. Tidak betul lagi. Sakit hatinya orang mengadu kepada Allah, berdoa di dalam sujudnya, mengangkat kedua tangannya setelah melaksanakan ibadah salat, maka tidak ada penghalang doanya antara dia dengan Allah. Pergi suami tak dimarah-marahi, datang bulan dimarah-marahi lagi. Ya Allah ya Rabbi, tena kebajikan. Nah padahal suami itu mau pulang ke bidadarinya. Istri itu adalah bidadari. Rumah itu adalah surga. Suami itu mau pulang ke rumahnya, mau pulang ke surganya, mau pulang ke bidadarinya. Bagaimana caranya kau dong? Baru pulang dimarah-marahin, apa kau banyak nala bilang. Apakah kami suami naya bodoh mentong kau? Nah itu kalau suami siapa di sana yang mau tahan itu panas terik matahari terbakar kulitnya kalau bukan suami kita? Demi siapa itu? Demi istrinya untuk glowing. Betul ibu-ibu? Betul bapak-bapak? Betul. Terbungkus keringat, terbakar kulitnya, terbungkus dingin, tidak pernah mengeluh. Pulang ke rumahnya, datang di rumahnya dimarah-marahi. Padahal dia kalau pulang itu mau lihat istrinya tersenyum cantik seperti bidadari. Makanya coba senyum kibu. Ini seperti bawang. Kenapa? Karena mungkin kurang modalnya. Itu kurang ibu-ibu matongi di modali bapak-bapak. Dengar bapak-bapak. Betul ibu-ibu. Betul kita suara hati itu. Modali, coba ki modali, belikan skincare, belikan makeover, MH Glow, FF Glow, yakin dan percaya cantik istri kita. Seperti Sahrini, Saripa Saribano, belai. Kenapa? Karena dimodali. Tapi bagaimana caranya kok dong? Tidak pernah dimodali. Ibu, ibu, betul ki ibu? Ibu, mau ki kutanya supaya banyak rezekinya suami tak? Mau ki? Betul ki ibu? Perbaiki tanjata. Bagaimana cok dong? Mau itu suami tak enak bekerja, kalau pulang dimarah-marahi terus. Senyum ki seperti bawang. Nah cium ki leher bau salumpas. Nah cium ki baju na bau ikan kering 3 bulan tidak pernah diganti. Begitu na angkat robi sampai belakang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini kan bidadari. Ustaz, bagaimana kodong kuajari anakku membaca Al-Quran? Nah saya kodong tidak pintar ke membaca Al-Quran. Tidak apa-apa, bawa ke anak ke TPA, bawa ke anak ke pesantren. Sebab anak itu investasi. Siapa yang akan bacakan kita Quran? Siapa yang kita harapkan bacakan kita Quran kalau kita sudah meninggal? Tetangga yang kita harapkan, Pak Imam yang kita harapkan, Ustaz yang kita harapkan, paling 7 malam kita bacakan. Suami kita yang kita harapkan bacakan ke Al-Quran, 1 malam gimana nangis. 1 jematan menangis. Yang 1 janda piran naliaki. Makanya andalkan diri, andalkan anak, tak pasti anak selalu bacakan ke Quran. Kalau dia melaksanakan ibadah salat, kalau dia membaca Al-Quran, sekalipun dia tidak niatkan untuk orang tuanya, mengalir terus otomatis. Kalau dia mengangkat kedua tangannya, sekalipun tidak disebut ke doa, di dalam doanya nama tak mengalir terus pahalanya. Kenapa? Awaladun salih yada'ulah. Ada anak yang saleh yang pernah kita buat di dunia. Kita simpan di dunia, dia pintar membaca Al-Quran. Kita simpan di dunia, dia pintar melaksanakan ibadah salat, maka mengalir terus pahala. Makanya bawa anak ke TPA, tidak apa-apa dibiayai 50.000, 100.000, tidak apa-apa untuk membaca Al-Quran. Daripada bimbel kita 200.000, 300.000 dibiayai, tidak apa-apa kita bimbel begitu bahasa Inggris. Tapi jangan lupa ajari anak membaca Al-Quran. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jelas tempatnya nanti di dalam surga. Tapi orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya.
Kalau dalam hidupnya selalu diisi dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka pasti ketika dia meninggal maka keluar kalimat la ilaha illallah secara otomatis. Sama aja seperti ketika kita mengisi sebuah botol. Kalau air putih yang kita isi, maka pasti yang akan tumpah air putih. Kalau air kopi yang kita isi, pasti yang tumpah air kopi. Begitupun juga kita. Kalau semasa hidup tak selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak sulit bibirnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia sakratul maut. Bisa juga bersedekah dengan ilmu. Karena dulu tidak sekolah Kak Ustaz. Ustaz, saya tidak bisa bersedekah dengan tenaga karena loyo makodong Ustaz. Ustaz, saya tidak bisa bersedekah dengan harta. Bagaimana cara aku nak mau tongkat dapat ki pahalanya sedekah? Bisa ki senyum, bisa Kak Ustaz. Rajin maki senyum. Tabassumuka liwajhi ahika laka sedekah. Senyum di hadapan saudaramu termasuk sedekah. Makanya kalau selesai acara takziah, ambil kursi simpan di paling belakang, baru aja semua senyum yang lewat. Yakin dan percaya banyak pahala sedekatan. Yang penting jangan biar kucing lewat, hewan lewat senyum-senyumku. Garing kenji. Apalagi pun na senyum-senyum ki di hadapan na suamina tetanggata, bahayanya sambil kode-kode mata, senyum-senyum pelakoran. Coba lihat itu pajagaan Alfamart, pajagaan Indomaret, rajinnya senyum, makanya banyak rezekinya. Karena semua yang masuk pasti belanja. Kenapa? Karena rajin senyum. Baru masuk, Assalamualaikum, selamat datang berbelanja. Ada 100 ini lebihnya bisa dinonasikan, tidak. Ada lebihnya di 500 bisa dinonasikan, tidak. Jangan dinonasikan. Karena 100 tambah banyak. Kali berapa orang, kali berapa Alfamart, untung mina dia orang kaya, makanya jangan bagi kasih ki. Apalagi 500 rupiah ambil ki kemudian celeng. Yang ki pulang 500 itu sukanya lagi bakso. Biasa ibu begitu. Beli bakso 10.000 atau beli bakso 8.000, kembali 2.000-an, maunya itu ambil 2.000. Itu ada lebihnya Bu, tusumi lagi. Kenapa? Karena tidak mau bersedekah. Jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan, senantiasalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, senantiasalah kita memperbanyak bekal kita sebelum kematian datang menjemput kita. Karena bekal yang akan menyelamatkan di hari kemudian, yakni bekal dengan senantiasa menjaga ibadah salat kita, senantiasa membaca Al-Quran, dan senantiasa menjadikan diri kita menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat terhadap manusia yang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa bermanfaat terhadap manusia yang lain.